Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan seksual yang menuai sorotan, kami sudah bergabung bersama dengan Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Arianto, Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam Pak Davi, selamat malam Mas Sugeng. Selamat malam Pak Arianto, Mas Davi, selamat malam. Sehat ya Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, polisi telah meralat bahwa status tersangkanya bukan status tersangka pemerkosaan, namun pelecehan seksual. Nah, kalau dari Anda melihatnya, apakah ini berpengaruh dengan fakta yang ditemukan oleh polisi terkait tentang apa yang dilakukan oleh Agus terhadap korbannya, Pak Sugeng? Ya, kalau misalnya pelecehan ya. Waktu melakukan tindak pidana itu di mana ya, gitu ya? Apakah di lokasi pertama mereka bertemu? Karena pelecehan itu tidak sama dengan ruda paksa ya. Misalnya dia memperlihatkan kelaminnya saja sudah melecehkan, dia menggesekkan badan saja sudah melecehkan, ya, menggesekkan badan menyentuh ya wilayah sensitif. Itu kan bisa di tempat lokasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika keterangan antara korban dan juga tersangka ini confirm bahwa dia diboncengin oleh korban, kemudian bergerak ke tempat kamar sewa itu ya, kemudian masuk dibayar oleh si korban, kemudian masuk ke dalam ruangan ya, ini kan adanya satu kesepakatan ya, konsensus ya. Ini yang menjadi satu pertanyaan saya. Yang kedua, korban ini sudah dewasa ya. Saya bertanya kepada pendamping korban karena ada juga pendamping korban kemudian menghubungi saya atas pernyataan saya yang mengkritik kerja polisi. Itu usia 23 tahun. Nah, intimidasi apa yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh seorang Agus yang tangannya itu cacat ya, membuat dia takut ya. Kan ada cara berpikir logis gitu ya. Mengikuti kehendak Agus dengan Agus tidak mengendarai motor tersebut, ini menjadi pertanyaan juga. Ya, buat saya kasus ini masih aneh ya. Kalau udah paksa, saya bilang konyol ya. Tapi kalau ini misalnya sebagai satu tindakan pelecehan, masih mungkin kalau terjadi di tempat lokasi kejadian, ya masih mungkin ya peristiwa itu. Tapi ketika malah terjadi di dalam ruangan yang dimana tadi saya katakan, malah menjadi menurut pendapat saya menjadi bias kembali, tidak menjadi sesuatu yang kehendak sepihak dari Agus. Ini konsensual ini. Apakah ada ketakutan di sana? Ya itu didalami lah. Silakanlah didalami ya. Polisi kan punya kewenangan melakukan pendalaman. Yang kedua, memprofiling Agus ya. Dia punya kecenderungan seperti itu apa tidak oleh ahlinya ya, oleh ahli psikologi forensik. Ya, itu pendapat saya. Oke, Pak Arianto, bagaimana tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya ini kan kasus ini ya viral, tapi dan viralnya kan seakan-akan menunjukkan bahwa polisi itu kok sembarangan gitu ya, menuduh orang kondisinya kayak gitu kok tega-teganya dituduh sebagai pemerkosaan. Nah, satu itu kemarin dari polisi ternyata sudah menyatakan bahwa tuduhannya itu adalah bukan perkosaan, itu viral yang ada di media, tapi yang benar adalah pelecehan seksual. Dan itu pun waktu itu ketika Kadif Humas itu menerangkan, siapa Ibu Polwan itu yang menerangkan ya, dia hanya mengatakan cerita-cerita tidak betul-betul menerangkan apa yang terjadi. Ya. Saya dari mengikuti beberapa ini ya, tayangan dan sebagainya, saya kok melihat begini ya, ini kejadian yang dituduhkan sebagai suatu tindak pidana. Dan itu yang resah itu, diri saya itu katanya sudah resah. Karena dia itu tidak melakukan sekali ini aja. Sudah ada korban yang lalu, cuman tidak melapor, dan ini kebetulan melapor. Itu kira-kira gitu. Sehingga polisi harus menangani ini, menyelidiki. Dan kemudian ketika saya tanyakan kepada Kabid Humas, pada Kapoldanya dan sebagainya, dia sebulan yang lalu itu, ketika ini kan baru ya, Kapoldanya baru, itu ketika
dia begitu menjabat, dia bikin MOU lah, itu kesepakatan sama masyarakat adat sana, bahwa semua kejadian-kejadian yang melibatkan apapun, apalagi yang melibatkan disabilitas, dia akan tangani secara profesional dan proporsional gitu, dan nggak ngawur gitu. Nah, untuk kasus ini itu maka saya sarankan begini ya, polisi itu yang penting kalau ada suatu kejadian, carilah bukti-bukti ya, bukti-bukti, dan jangan terulang lagi kasus seperti Vina kemarin itu. Buktinya hanya pakai kesaksian-kesaksian daripada orang. Dan kemudian ketika kesaksian itu dicabut, nah baru gelagapan kita. Makanya saya bilang, tolong ini dibuktikan secara scientific crime investigation. Contohnya ya, dari materialnya saja, kejadiannya itu. Jangan hanya diambil dari kesaksian-kesaksian korban lah, atau saksi yang mengetahui, saksi yang pernah jadi korban, dan sebagainya. Tetapi juga pakailah scientific crime investigation. Yaitu contoh, saksi ahli yang dari psikologi untuk menerangkan apakah kondisi daripada kejiwaan orang seperti itu, mungkin apa enggak melakukan kegiatan gitu. Kemudian, bukti-bukti yang bisa membuktikan kejadian yang terjadi saat itu. Kalau bisa dikumpulkan ya, tapi kalau tidak bisa maksimal mungkin pokoknya record daripada ini ya, record daripada pembicaraan antara mereka harus disertakan. Jadi saya hanya berpesan mudah-mudahan ya, tolong ini. Tapi saya sudah senang karena apa? Itu kan tidak ditahan ya, berarti dia tidak eksekutif tindakannya. Tetapi penyidikan tetap jalan terus. Hanya saya pesan pada Polda sana, NTB, tolong sampaikan pada publik. Ini yang kita tangani, begini hasilnya. Silakan publik memutuskan sendirilah kira-kira itu. Jangan suudon, jangan rame-rame di medsos, tapi biarkan kami menyidik dan nanti akan di pengadilan akan dibuktikan apakah ini melanggar apa tidak. Kira-kira gitu. Baik. Tapi polisi mengklaim sudah kantongi 2 alat bukti dan juga sudah memeriksa keterangan dari 5 orang saksi. Nah, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa Agus terlibat dalam kasus ini? Dijawab usai jeda berikut. Pak Sugeng, Pak Haryanto, jangan kemana-mana. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah